Saudara, topik firman Tuhan sepanjang di bulan ini yang mengenai soal iman, karakter dan pengembangan diri. Dan di minggu ini tentang hidup yang maksimal dan berdampak, saudara. Hidup yang maksimal dan berdampak. Saudaraku, tapi saya mau kasih sebuah tema tentang kata terkesan. Kenapa sih kita bisa mengalami namanya sebuah kekaguman? Terkesan kepada sesuatu yang kita lihat. Terkesan apa yang kita saksikan, dengar dan kita rasakan. Dan itu adalah hal-hal yang membuat kita tidak akan pernah lupa apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Saudaraku, kalau tadi nyanyian bahwa Allah selalu membuat kita terkagum dengan karya Tuhan. Namun kalau kita mau balikan pertanyaan itu, sudahkah Tuhan terkagum-kagum dengan kita? Sudahkah Tuhan terkesan dengan hidup kita? Kalau kita balikan, kita tahu bahwa Allah tidak akan pernah membuat kita jatuh. Tuhan selalu membuat kita terkesan. Karya Tuhan, karya salibnya, semua penyelamatannya membuat kita terkagum. Dan kalau saudara dan saya hari ini, sore malam hari ini kita ada, itu karena karya Tuhan yang membuat kita terkagum dengan Tuhan. Amin. Siapa yang terkagum dengan karya Tuhan bisa lambaikan tangan dan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Namun saya mau katakan kepada saudara, saudara bisa pun bertepuk tangan buat diri saudara kalau saudara menjadi orang yang sungguh orang-orang yang memberikan kesan yang luar biasa. Nah, saudaraku, orang yang hidupnya maksimal, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, adalah orang yang selalu memberikan kesan loh, saudara. Hidup yang maksimal dan berdampak akan selalu memberikan kesan. Kalau hidup kita memberikan kesan, seharusnya hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh menjadi berkat, saudara. Hidup yang sungguh-sungguh serius dalam hidup kita. Biarlah apa yang kita lakukan bukan melakukan apa adanya, tetapi kita melakukan semua dengan segenap kemampuan kita. Segenap apa yang kita punya. Itu yang namanya hidup maksimal, saudaraku. Ternyata hidup yang maksimal akan memberikan kesan, karena memberikan dampak kepada orang yang melihat kita. Orang yang menyaksikan kita. Kalau saudara dan saya, keberadaan saudara dan saya adalah orang-orang yang memberi kesan. Maka saya mengajak saudara dan saya untuk sungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan maksimal. Buat saya, saudaraku, hidup yang maksimal adalah pencapaian hidup di batas tertinggi. Next. Pencapaian hidup di batas tertinggi yang melampaui batas-batas pada umumnya. Itu yang namanya hidup maksimal. Ketika saya merenungkan, hidup yang maksimal adalah hidup di mana seseorang melampaui batas-batas kemampuannya. Melebihi batas-batas pada umumnya. Nah, seringkali kita tidak memaksimalkan apa yang kita punya. Seringkali kita enggan untuk mengembangkan lebih lagi tentang potensi yang kita punya. Padahal apa yang kita pahami tentang kebenaran firman Tuhan, setiap kita diberikan talenta oleh Tuhan. Baik yang 5, baik yang 2, baik yang 1, saudara. Tetapi ketika kita mengembangkan talenta itu, yang 5 mendapatkan laba 5. Yang 2 mendapatkan laba 2. Yang 1 tidak mendapatkan. Kenapa? Karena dia tidak mengembangkannya. Nah, saudaraku, kalau saudara merenungkan tentang perumpamaan ini, tentang 5 talenta mendapatkan 5. Artinya setiap individu, setiap kita punya potensi melipat gandakan 100%. Saudara. Nah, kalau saudara dan saya merenung sepanjang perjalanan musim-musim hidup kita, sudahkah hidup kita menjadi hidup yang maksimal, mengembangkan potensi kita, menghasilkan 100 kali lipat? Kenapa kita tidak bisa mengembangkan potensi? Ada kemungkinan seperti orang yang menerima 1 talenta. Dia hanya menyesali hidup. Dia hanya memarahi Tuhan. Memarahi tuannya. Dan dia memendamkannya 1 talenta itu. Dan tidak mengembangkannya. Coba bayangkan kalau seandainya yang menerima 1 talenta. Dia tidak kecewa dengan apa yang dia punya. Tapi dia mengembangkan. Saya percaya dia akan mendapatkan lagi 1 talenta. Artinya potensi dia mendapatkan 1 talenta lagi.
Jadi jangan sampai kita pesimis dengan keberadaan kita. Jumlah mungkin bisa berbeda, tetapi potensinya sama. Kemampuannya sama, saudaraku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup yang maksimal adalah pencapaian hidup di batas tertinggi yang melampaui batas-batas pada umumnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudahkah kita mengalami di posisi ini, saudara? Ketika kita berkata, Tuhan sudah cukup. Saya sudah ada semuanya. Tapi di satu saat Tuhan mengatakan, ayo tambah lagi. Ayo bekerja lagi. Ayo gerak lagi. Ayo lakukan lagi. Tapi saudara pada posisi, sudah Tuhan, saya sudah letih, sudah capek. Dan saudara tidak lagi mengembangkannya. Artinya saudara sedang tidak lagi hidup dengan maksimal. Nah, saudaraku, kita mau sama-sama belajar pada kebenaran firman Tuhan. Kepada Raja Daud, saudara. Ternyata Raja Daud ada raja yang berhasil luar biasa. Dan saudara mengerti tentang riwayat Raja Daud. Dia adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Dia adalah orang yang ditakuti oleh semua musuh-musuhnya. Pemerintahannya kokoh di tangan dia. Dan begitu luar biasa. Tetapi ada 3 orang triwira, saudaraku. Dan 30 pahlawan yang mengelilingi dia, saudara. Dan ketiga orang ini yang disebut triwira ini, dia adalah orang-orang yang terkesan di hati Daud. Kenapa? Malam hari ini kita mau belajar kepada 3 triwira ini. Kalau saudara pernah baca kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Samuel, saudaraku, ayat 2, pasal 23, ayat 8 sampai 12. Kita akan sama-sama bahas bersama-sama bagaimana hidup yang maksimal dan berdampak yang membuat terkesan pada Raja Daud. Ayat yang ke-8 berkata demikian. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia Eleazar sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia sama anak Age itu. Di tengah-tengah ladang itu dia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Kita mau belajar kepada 3 orang yang luar biasa triwira ini. Isbaal, Eleazar, dan Sama. 3 orang ini membuat Daud terkesan. Walaupun ada 30 lagi pahlawan-pahlawan yang mengiringi dia. Tetapi Daud memberikan sebuah penghormatan yang luar biasa kepada yang namanya Isbaal. Ternyata kriteria menjadi hidup yang maksimal adalah orang yang punya kemampuan di atas rata-rata seperti Isbaal ini. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal. Dia adalah kepala triwira yang mengayunkan tombaknya melawan 800 orang. Tertikam mati dalam satu pertempuran. Saudara, ini bukan dongeng. Ini catatan peristiwa yang terjadi. Di mana seorang Isbaal bisa mengalahkan 800 orang. Saudara yang berkumpul di sini bisa kurang lebih 200-an lebih. Isbaal bisa mengalahkan 800 orang. Keren gak saudara? Saudara 1 lawan 2 sanggup bisa menang?
lari lah pasti saudara. Lawan 10 apalagi saudara. Ini isi Baal 800 orang. Artinya dia punya kemampuan di atas rata-rata saudara. Apakah kemampuan itu hanya datang dengan begitu saja? Saya percaya kalau tentang kemampuan, bakat itu perlu dilatih saudara. Mungkin waktu isi Baal pertama kali menjadi seorang prajurit, dia hanya mengalahkan 5 orang. Berlatih pedang, mengalahkan 10. Melatihkan lagi mengayunkan tombaknya, mengalahkan lagi 100. Terus bertambah-tambah. Sampai dia bisa mengalahkan 800 orang. Dan itu dicatat oleh Raja Daud. Raja Daud terkesan dengan isi Baal. Maka dia angkat menjadi seorang kepala triwira yang luar biasa. Ternyata saudara, orang yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata itu mendapatkan sebuah posisi yang paling tertinggi. Di dalam 2 Samuel ayat yang ke-8 di pasal 23 ayat 18 ada Abisai saudaraku. Dia kepala ke-30 pahlawan di bawah triwira isi Baal. Abisai adik Yoab anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapatkan nama di antara ke-30 orang itu. Ternyata Abisai hanya menjadi kepala dari ke-30 pahlawan Daud. Berbeda dengan isi Baal. Isi Baal punya kemampuan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa mengalahkan 800 musuh. Abisai hanya 300, dia mengepalai ke-30 pahlawan. Isi Baal mengalahkan 800 musuh dengan tangannya saja. Dan dia menjadi kepala triwira. Keren saudara. Kemampuannya luar biasa. Ternyata saudaraku, untuk meningkatkan kemampuan kita perlu latihan. Belajar saudara. Untuk meningkatkan kemampuan saudara, untuk saudara bisa naik level, saudara harus latihan, belajar lagi, untuk saudara bisa meningkatkan kemampuanmu. Saudaraku, tidak bisa diam saja, saudara harus berlatih lagi. Saya beberapa bulan yang lalu, saya beli barbel saudaraku. 2 biji. Yang beratnya 5 kilo saudara. Karena ketika saya bertambah usia di atas gocap, 50 harus otot-otot itu dilatih. Supaya tidak kaku. Dan ketika saya beli barbel 2 buah dengan berat 5 kilo. Saya mulai belajar angkat. 20 kali saudara. Kanan 20 kali, kiri 20 kali. Terus lihat setelah program, oh ternyata meningkat 2 kali 20, angkat lagi. Capek saudara. Ketika kedua kali, berat saudara. Latihan lagi gerakan yang berbeda. Tapi itu perlu latihan. Untuk apa? Untuk bisa mengangkat barbel lebih dari 10 kali. Harus dilatih 20 kali. Bahkan 2 kali lagi, bahkan 3 kali lagi. Bahkan terus menerus latihan. Itu membuat kemampuan saudara naik saudara. Belajar membuat saudara lebih banyak pengetahuan untuk saudara bisa mengatasi setiap persoalan-persoalan itu. Kemampuan itu perlu dilatih saudara. Ternyata saudaraku yang dalam kasih dalam Tuhan, memang ketika latihan, ketika kita belajar, dalam Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ternyata saudara, apa yang Tuhan beri kepada kita untuk latihan, itu menghasilkan bukan buat orang lain saudara. Untuk diri kita sendiri. Jadi kalau hidup saudara dalam pengiringan saudara dengan Tuhan, selalu ada saja persoalan demi persoalan dalam hidup saudara. Artinya saudara sedang dilatih sama Tuhan.
Dan kalau sedang latihan saudara, belum selesai dengan program yang pertama, baru haji selesai, sudah ditambah lagi dengan persoalan yang baru. Artinya saudara sedang dipercaya lagi dengan persoalan-persoalan menambahkan kemampuan saudara. Kapan-kapan kita bilang, Tuhan boleh gak saya rest dulu, rebahan dulu, nyantai dulu. Kan gitu. Jangankan saudara, saya pernah ngomong, Tuhan kasih dah Tuhan. 1 bulan jangan ada pelayanan. 1 hari jangan mikirin rumah Tuhan. Supaya saya bisa rebahan, nyantai gitu saudara. Nggak bisa saudara. Semakin saya ngomong Tuhan rebahan dulu, rest dulu. Ceda dulu deh Tuhan. Enggak saudara, justru Tuhan kasih tambah lagi. Kenapa saudara? Tuhan ingin saya dilatih saudara. Latihan. Jadi kalau saudara sedang diperhadapkan dengan berbagai-bagai masalah dalam hidup saudara. Dan saudara sedang tekun berlatih menyelesaikan masalah. Ayo lakukan itu. Engkau angkat lagi bebanmu supaya engkau bisa semakin mahir. Kenapa? Karena Tuhan pengen engkau latihan. Dan apa yang kau dapat, apa yang kau latih, itu pun untuk kepentingan kita semua. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Enggak, untuk kepentingan kita. Supaya apa? Kita akan menjadi orang yang gampangan saudaraku. Terus memang ganjaran ketika diberikan, itu membuat kita duka cita. Bukan sukacita, capek Tuhan. Capek, latihan wae Tuhan. Terus Tuhan kasih latihan. Ayo Tuhan kasih persoalan demi persoalan. Ini terus belum beres. Ini soal uang belum beres. Tuhan udah datang lagi. Soal anak orang-orang yang minta tolong sama saya. Terus bertambah-tambah. Tapi ketika engkau terus belajar menyelesaikan masalah. Engkau menjadi orang yang mahir. Bukan hanya mengalahkan 300 orang saudara. Engkau bisa mengalahkan 400 orang. Engkau bisa mengalahkan sampai 800 orang. Karena engkau latihan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yuk kita latihan. Supaya kita mendapatkan berkat. Bukan buat Tuhan. Itu buat saudara. Jangan ingin rebahan dulu saudara. Latihan dulu. Terus latihan. Tambah lagi porsinya. Taikkan lagi bebannya. Tambahkan pengharapanmu kepada Tuhan. Jadilah isi Baal yang memberikan kesan kepada Raja Daud. Raja Daud terkesan dengan isi Baal. Maka dia menjadikan kepala triwira yang luar biasa. Dan yang kedua saudaraku. Eleazar. Saya nulis salah Eleazar. Dia punya mental pemenang saudara. Dia punya mental pemenang di ayat yang ke-10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin. Sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan kepada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ternyata saudara, orang yang punya mental pemenang itu saudara. Tidak terpengaruh dengan orang-orang yang meninggalkan dia. Pergi meninggalkan dia. Seorang yang punya mental pemenang itu terus hadapi persoalan demi persoalan. Kalau kata firman Tuhan sampai tangannya lesu dan tinggal pedangnya pada lengannya. Sampai capeknya peperangan yang dia hadapi. Lengannya capek letih saudara. Pedang pun tidak bisa lepas. Sudah tidak bisa berbuat tapi dia terus melawan saudaraku. Itu mental pemenang. Dia tidak menjadi orang pecundang, saudara. Dia menjadi seorang yang terus menghadapi peperangan demi peperangan. Dan Eleazar ini adalah orang yang punya mental yang luar biasa. Mental pemenang. Dan ketika dia sudah menghadapi kemenangan itu, orang-orang yang tadinya sudah meninggalkan dia, datang kembali. Hanya untuk apa? Ikut merampas saja. Itu loh saudara. Orang yang punya mental pemenang itu memberikan kesan yang luar biasa. Raja Daud teringat dengan Eleazar ini. Dia ada dari 3 orang itu, triwira itu, Eleazar. Lengannya sampai letih, jumlahnya banyak yang dikalahkannya. Dia berperang, saudaraku. Ternyata
Mental pemenang itu adalah orang yang berjuang sampai titik akhir. Tidak cepat menyerah. Tidak cepat menyerah, saudara. Saya tadi pagi di Kebaktian 2 bersaksi tentang keberadaan Om Julius. Karena beberapa minggu beliau sakit, saudara. Ketika Om sakit, saya ditelepon dikasih tahu Om masuk rumah sakit dan tante. Singkat cerita, Om terus berkepanjangan lemah badannya, tubuhnya. Sampai bilang sama saya, jangan dulu ditengok, Om perlu istirahat. Tapi saya perhatikan, beliau dengan keberadaannya, dia tetap tidak menyerah. Dia terus berjuang. Dia terus bisa belajar untuk duduk. Dia tetap terus belajar untuk berdiri. Dan terus dia belajar untuk datang ke rumah Tuhan. Tadi di Kebaktian 2 saya kaget. Saya pikir sudah tidak mungkin bisa datang lagi. Tetapi beliau bisa datang dengan dibopong oleh 3 orang, saudara. Luar biasa. Orang yang mental punya pemenang itu seperti demikian, saudara. Walaupun orang-orang meninggalkan dia, dia terus berjuang. Dia terus menghadapinya. Enggak peduli, yang penting aku harus hadapi persoalan itu. Sampai selesai. Sampai tuntas, saudara. Saya bersaksi, saudaraku, ketika masa Covid, saudaraku. Masa Covid. Masa yang sangat mencekam. Kita diberi kesempatan untuk beli lahan parkir di belakang waktu zaman Covid, saudara. Zaman Covid. Semua orang tidak mau keluar, saudaraku. Dan saya harus berurusan dengan warga di belakang. Beberapa kali kita bertemu, saudara. Dan yang membuat saya ketar-ketir waktu itu ketika harus bertemu dengan warga di belakang kumpul, saudara. Ternyata ketika saya besoknya mau kumpul, beberapa hari sebelumnya ada warga yang mati kena Covid, saudara. 1. Waduh. Tetapi waktu itu saya harus menyelesaikan persoalan. Dan ketika saya datang sama Om, adakah orang yang bisa menemani saya untuk saya pergi bertemu dengan warga? Saya bilang ke Om, kalau ada Ko Ayau Alex Susanto, saya mungkin bisa didampingi sama dia. Tapi Om bilang begini, berjalanlah kamu. Karena Tuhan menyertai kamu. Hanya kamu saja yang bisa. Oh saudara, ketika semua sudah selesai. Kalau saya mengingat masa itu sampai hari ini. Saya suka geleng-geleng kepala sama Tuhan. Tuhan, aku masih hidup. Saya tidak kena Covid, Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan beri kesehatan. Orang gak mau, saudaraku. Saya harus hadapi semua. Orang yang punya mental pemenang, pikirannya bukan kalah, pikirannya selalu menang di akhir. Karena orang yang punya mental pemenang, dia akan berjuang sampai titik terakhir. Kalau dia belum sampai titik finish, dia terus berjuang sampai dia lewati masa itu. Saya percaya, saudaraku, setiap kita, orang-orang yang dengan Tuhan, itu terinterpretasi oleh kekuasaan Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang selalu memberikan kemenangan buat setiap kita. Karena firman Tuhan bilang, kalau aku di pihakmu, siapakah lawanmu? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan saudara? Tidak ada, saudara. Semua takut. Kalau Tuhan di pihak kita. Tapi jangan-jangan terbalik. Tuhan tidak di pihak kita. Kita yang babak belur, saudara. Kenapa? Karena kita tidak percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau saudara punya backing yang kuat, yang apalagi Tuhan, siapa sih yang lawan saudara? Nggak ada. Maka saudara punya kekuatan mental yang luar biasa, saudara. Kenapa mentalnya menjadi kuat? Karena dia sering menghadapi persoalan dan menang, saudara. Kalaupun kalah, dia tahu dia harus bangkit kembali. Ketika bangsa Israel, angkatan Yosua yang tidak mengenal perang, saudaraku.
Bangsa-bangsa di sekeliling dibiarkan tetap tinggal. Untuk apa? Untuk melatih bangsa Israel yang tidak mengenal perang Kanaan untuk terus berlatih berperang. Untuk apa? Dia supaya bisa menang, saudaraku. Oleh karena persoalan, saudara harus lewati itu. Dan saudara harus menang. Karena Tuhan, kita adalah Allah yang ada selalu dengan pihak kita. Amin, saudaraku. Saudaraku, poin yang ketiga adalah kriteria hidup yang maksimal adalah memiliki prinsip yang teguh. Itu yang namanya sama, saudaraku. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Ternyata sama adalah orang yang punya prinsip yang kekeh, kata saya. Prinsip yang teguh, kuat, kekeh dengan Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena orang-orang yang punya prinsip hidupnya, dia adalah orang yang akan memberikan kesan. Orang yang akan memberikan dampak yang luar biasa. Orang yang punya pendirian kuat dengan Tuhan. Orang yang punya pendirian kekeh dengan Tuhan. Dia akan mendapatkan kemenangan, saudara. Walaupun mungkin itu hanya sebuah bidang ladang tanah kebun kacang merah, saudaraku. Tetapi sama berdiri dia. Walaupun tentara Israel pergi melarikan diri, sama-sama berdiri membela ladang itu. Dan dia menang, saudara. Artinya dia punya prinsip, walaupun ini ladang kebun kacang merah. Orang mungkin tidak menganggap sesuatu yang istimewa. Mungkin. Sampai orang-orang prajurit Israel lari melarikan diri. Tidak perlu dipertahankan, tetapi sama. Tetap dia mempertahankan. Dia punya prinsip, ini ladangku. Ini kepunyaan bangsa Israel. Harus dipertahankan. Punya prinsip loh, saudara. Orang harus ngekeh dengan Tuhan. Harus dengan teguh memiliki prinsip. Kalau orang yang hidupnya tidak mempunyai prinsip, pelin-pelan sana sini, saudara. Mana mungkin orang bisa percaya sama kita. Tapi soal saudara dan saya punya prinsip yang kuat, teguh dalam iman, saudara. Saudara adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Saudaraku, sama adalah orang yang punya prinsip yang kuat. Dalam Roma pasal 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia memperkuat dalam imannya. Ia memuliakan Allah. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Kalau mengenai janji Tuhan, kita harus kekeh. Harus kuat. Harus teguh dengan prinsip. Kalau Tuhan yang sudah berjanji, ayo kita harus punya prinsip. Harus menguatkan iman saudara dengan Tuhan. Engkau harus memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Semakin memuliakan Tuhan, semakin mendekat dengan Tuhan. Orang-orang yang punya prinsip yang kuat, engkau akan semakin banyak mengalami apa yang namanya kemenangan, kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Seperti Abraham, walaupun aku sudah lanjut usia, istriku sudah kering rahimnya, tidak mungkin punya anak. Tetapi kalau mengenai janji Tuhan, Abraham semakin menguatkan dirinya kepada Tuhan. Bukan mendengar lagi isu kiri kanan saudara. Tetapi saudara akan mengabaikan itu semua dan saudara akan lari kepada Tuhan. Menguatkan iman saudara, memuliakan Tuhan. Dengan cara itu saudara dan saya akan semakin kuat dengan Tuhan. Kenapa seringkali kita bimbang? Karena kita selalu sering mendengar sebelah kiri kanan saudara. Yang membuat saudara ragu. Tidak punya kekuatan lagi. Kenapa? Terlalu banyak kiri kanan saudara membicarakan sesuatu yang negatif. Membuat iman saudara semakin terkikis.
dan semakin lemah dengan Tuhan. Tetapi kata firman Tuhan, Abraham ketika tahu bahwa itu janji Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Malah dia memperkuat dalam imannya. Memperkuat dalam imannya kepada Tuhan. Dengan apa? Sudah baca firman Tuhan. Kau gali lagi kebenaran firman Tuhan. Selalu ada sesuatu yang berharga yang saudara baca dalam kebenaran firman Tuhan. Ada gedor yang sedang kita gembor-gemboran untuk apa? Untuk saudara mengalami apa yang namanya kebaikan Tuhan. Karena disitulah sumber segalanya, inspirasi buat kita. Kalau saudara semakin mungkin terkikis iman saudara saat-saat ini. Mulai kendor iman saudara dengan Tuhan. Yuk memperkuat lagi dengan Tuhan. Punya prinsip. Saya tanya tante, mau kesininya mau gimana? Tadi di ibadah 2 saudara. Hanya mampu kuat bertahan beberapa menit saja. Tidak lebih dari 5 menit kalau nggak salah tadi bilang. Dan lemah. Terus kesininya bagaimana tante? Dibopong oleh 3 orang, disiapkan. Pengen ke gereja. Beliau bilang udah beberapa minggu, 3 minggu ya Pak. 3 minggu ke gereja. Dia ingin ke gereja. Saudara, kekeh dengan Tuhan. Dia datang saudara. Dengan mata yang layu saya perhatikan tadi. Dengan suara yang lemah. Tapi dia ngekeh datang saudaraku. Dan dia ingin ngomong, dia ingin dekat dengan jemaat Tuhan. Ngekeh. Kalau saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang yang memberi kesan itu orang yang punya prinsip dengan Tuhan. Kekeh, ngekeh dengan Tuhan. Semakin dia tahu dengan janji Tuhan. Dia semakin memperkuat diri. Bukan semakin menjauh daripada Tuhan. Enggak, justru dia semakin mendekat. Kalau ada di antara saudara dan saya malam hari ini, ketika engkau diperhadapkan dengan masalah, engkau mulai khawatir dengan masa depan saudara, dengan persoalan saudara, justru saudara sedang mempertanyakan, masih adakah Tuhan dalam hidupku? Yuk, malam hari ini, engkau semakin mendekat dengan Tuhan. Memperkuat imanmu dengan cara apa? Semakin percaya dengan Tuhan. Semakin baca firman Tuhan. Semakin lihat banyak perbuatan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Maka imanmu akan semakin kuat. Dengar setiap kesaksian orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Maka imanmu akan semakin teguh dan kuat. Semakin teguh. Saya mendengar ada anak Tuhan di tempat ini. Ketika dia kehilangan pekerjaan dan dia melamar pekerjaan saudara. Dia tidak mau bekerja di luar kota. Dia ingin di kota Tasikmalaya. Kenapa? Karena dia ingin melayani Tuhan. Karena takut kalau dia keluar kota dia tidak bisa melayani Tuhan. Tapi dia kekeh saudaraku. Berbulan-bulan dia tetap pada prinsipnya. Ngekeh dengan Tuhan. Pokoknya aku harus di Tasikmalaya. Karena aku ingin melayani. Dan akhirnya dia mendapatkan pekerjaan. Dan dia tetap bisa melayani Tuhan. Itu loh orang yang ngekeh dengan Tuhan. Pokoknya Tuhan, aku ingin melayani Tuhan di sini. Tuhan harus kasih pekerjaan dan Tuhan bisa beri. Orang yang punya prinsip loh itu. Yang kekeh dengan Tuhan. Sama berdiri. Walaupun orang-orang meninggalkan. Walaupun ini seolah-olah ini hanya ladang kacang merah saja. Dia tetap mempertahankannya luar biasa. Dan saya mau akhiri dengan sebuah ayat ini saudaraku. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 3 dan sampai 5 saudaraku. Rasul Paulus menulis surat kedua kepada jemaat di Makedonia saudaraku. Bunyinya demikian. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Ternyata Rasul Paulus terkagum-kagum dengan jemaat di Makedonia, saudara.
Dan saya berdoa semua kita yang hadir pada malam hari ini. Ada orang-orang yang terkagum dengan saudara, dengan jemaat Tuhan, tentara pelajar di ibadah sore. Orang-orang yang hadir ini adalah orang-orang yang memberi melebihi kemampuan mereka, kata firman Tuhan. Bahkan mereka mendesak untuk minta lagi. Orang yang memberi dampak sampai Rasul Paulus terkesan dengan di jemaat Makedonia. Ini karena mereka punya kerelaan hati yang luar biasa. Dia meminta, mendesak lagi, Tuhan beri lagi aku kepercayaan. Bahkan ketika dia memberi lebih daripada apa yang dia bisa mampu mereka berikan. Ternyata poin yang terakhir, slide yang terakhir berbunyi demikian ketika saya renungkan adalah. Next. Orang yang memberi lebih banyak daripada yang kita harapkan akan selalu mendapatkan penghargaan yang istimewa. Orang yang memberikan lebih banyak daripada apa yang kita harapkan akan selalu mendapatkan penghargaan yang istimewa. Betul saudara? Kalau ada orang melayani kita, memberi kepada kita melebihi apa yang kita harapkan, saudara akan terkesan. Saudara akan memberikan sebuah penghargaan yang istimewa kepada orang itu. Karena orang itu memberikan jauh lebih banyak daripada yang kita harapkan. Rasul Paulus kepada jemaat di Makedonia, itu dia bersaksi. Dia melebihi apa yang mereka mampu lakukan. Oh, itu keren, luar biasa. Kalau kata firman Tuhan, kalau ada orang yang meminta kepadamu baju, padamu, berikan jubahmu. Kalau ada orang yang meminta berjalan dengan engkau 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Artinya engkau selalu memberikan yang terbaik. Engkau selalu memberikan lebih dari apa yang biasanya orang berikan. Dan orang akan memberikan sebuah penghargaan yang istimewa buat setiap kita. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang berkumpul di dalam rumah Tuhan. Adalah orang-orang yang akan memberi kesan yang luar biasa. Lihatlah dirimu. Lihatlah kita. Bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Kalau kita bisa mengembangkannya dengan baik. Seperti Triwira ini. Isimbal, Eleazar, dan Sama. Dia adalah 3 orang yang membuat Daud terkesan. Bahkan ketika Daud haus dan pengen minum yang ada di perigi Bethlehem. Ketiga orang ini pergi kepada perigi Bethlehem. Kalau nanti saudara baca di dalam 2 Samuel 23 dan seterusnya. Ketika Daud pengen minum yang ada di perigi Bethlehem. 3 orang Triwira ini pergi, saudaraku, ke pintu gerbang Bethlehem. Dan dia mengambil air di sana. Dan ketika air ini dibawa kepada Raja Daud. Saudaraku, Raja Daud tidak berani meminumnya. Kenapa? Karena dia terkagum-kagum, terkesan. Dengan 3 orang Triwira ini. Bahkan air yang dibawa oleh Triwira ini. Bukan lagi dia minum. Tetapi dia persembahkan kepada Tuhan. Karena dia tidak layak untuk meminum air yang sudah dipertaruhkan dengan nyawa mereka. Dia bawa air itu dipersembahkan bagi Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau engkau terkesan, memberi kesan yang luar biasa. Bukan hanya engkau, tetapi Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala.